Halo, ketemu lagi bersama saya di mata kuliah jaringan komputer. Pada pertemuan keempat kali ini, materi yang akan kita bahas mengenai perencanaan dan pengkabelan di jaringan. Jika di pertemuan sebelumnya kita sudah bisa mendesain atau menggambar atau pola dari jaringan yang akan kita buat, dalam hal ini menentukan topologi. Kalau di materi kali ini kita akan mulai mempraktekkan untuk perencanaan dan pengkabelan. Jadi di chapter kali ini, di bagian kali ini kita akan membahas beberapa atau variasi media yang ada dan perannya, bagaimana dia bisa menghubungkan perangkat. Kemudian kalian juga diminta untuk bisa mengidentifikasi kabel yang dibutuhkan agar jaringan LAN maupun jaringan WAN ini bisa saling terhubung atau agar bisa successful make successful LAN dan WAN connection, dan belajar bagaimana cara menggunakan perangkat untuk memanajemen koneksi tersebut seperti router. Kemudian selain itu kita juga akan melihat nantinya untuk detail dari pengkabelan itu sendiri, tipe-tipe kabel, kemudian printing kabelnya seperti apa. Kalau misalnya kita lihat di sini, yang pertama untuk perencanaan kita harus bisa memilih perangkat jaringan yang sesuai. Kenapa? Karena ini terkait dengan efisiensi dari pengadaan alat jaringan itu sendiri. Yang kita tahu, alat atau device atau perangkat jaringan sendiri itu harganya lumayan mahal. Nah, tentunya ketika kita misalnya bekerja sebagai profesional IT yang diminta untuk merancang jaringan, kita tidak boleh memberikan gambaran misalnya atau melebihkan seperti itu. Jadi kalau seandainya klien di sebuah ruangan itu misalnya hanya 5 atau dengan kemungkinan penambahan bisa sampai 10, ya jangan dibeli switch sampai 24. Kenapa? Karena ruangannya sendiri kan tidak memadai untuk sebanyak itu orangnya, jadi tidak mungkin. Nah, kita bisa membeli untuk yang misalnya 16 port saja seperti itu. Selain itu, kira-kira kalian bisa menentukan untuk menghubungkan perangkat ini saya butuhnya perangkat apa saja. Apakah hanya router? Apakah perlu switch juga? Seperti itu. Lalu, apakah perlu hub juga? Nah, kemudian kalian juga harus bisa menentukan lebih baik switch atau menggunakan hub. Kalau misalnya kita lihat di sini, ada dua hal yang penting di jaringan. Kalian sudah tahu apa itu intranetwork dan internetwork. Jadi intranet dan internet. Jadi kalau intranet ya berarti hanya untuk jaringan lokal saja. Sedangkan kalau untuk internet berarti dia harus bisa terhubung ke jaringan luar. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini untuk small intranet, kita bisa menggunakan sebuah hub. Contohnya kita menghubungkan 4 perangkat. Kemudian kita menggunakan hub sebagai konsentratornya atau titik aksesnya. Nah, keempat perangkat tadi di bagian yang ini itu bisa saling berkomunikasi, misalnya sharing file. Jadi PC yang ini misalnya sharing alamatnya 192.168.1.5. Jadi nanti perangkat ketiga PC lainnya tinggal mengakses saja alamat tersebut, sehingga nanti muncul folder yang di sharing. Atau misalnya berkirim-kirim atau berbagi resource seperti printer dipasang di salah satu perangkat ini. Nah, kemudian ada juga LAN menggunakan switch. Kalau misalnya kita lihat di sini, switch itu bisa menampung pengguna lebih banyak. Kemudian di sini ada sebuah server. Nah, kalau misalnya kita lihat, kalian juga sudah ditugaskan untuk mencari apa sih perbedaan hub sama switch. Dari sisi kecepatan, switch itu lebih cepat dibandingkan dengan hub.
Kemudian dari sisi keamanan, switch itu lebih aman ya, karena dia akan mengirimkan paket itu langsung ke tujuan. Kalau hub itu sistemnya broadcast, kalau switch itu tidak. Nah, dari sisi kecepatan, kalau misalnya kita memang untuk klien yang lebih banyak, tentunya kita bisa mempertimbangkan untuk menggunakan switch saja seperti itu dibanding membeli hub. Terlebih saat ini rasanya perangkat jaringan switch ini sudah umum sekali, jadi sudah tidak ada lagi penggunaan hub untuk di local area network. Kemudian kalau kita lihat di gambar sebelahnya, internet connection dengan router. Nah, ini ada gambaran seperti ini. Di gambar yang ini kita bisa menghubungkan dua segmen jaringan dengan sebuah router. Jadi misalnya ini menggunakan switch, logonya satu tanda panah, sedangkan switch ini ada banyak tanda panah. Nah, di segmen ini kita misalnya dikasih alamat 202.162.0.0/24 untuk networknya. Sedangkan yang ini 192.168.10.0/24. Nah, kalau seandainya dia dari hub langsung terhubung ke switch, maka kedua segmen tadi tidak bisa terhubung karena beda segmen. Nah, untuk bisa menghubungkannya kita butuh sebuah perangkat. Jadi ketika misalnya kalian merancang jaringan untuk kira-kira alat apa saja yang dibeli, nah dilihat dulu kalau seandainya segmen jaringannya berbeda, kalian bisa menambahkan router untuk menghubungkannya. Meskipun untuk switch sendiri itu bisa di manageable, ada perangkat switch yang bisa di manageable, sehingga kita bisa memainkan virtual LAN, kemudian terang untuk menghubungkannya. Tapi kalau seandainya kita menggunakan switch biasa yang tidak bisa di manage, yang tinggal langsung pakai, kita butuh yang namanya sebuah router. Kemudian router juga digunakan untuk menghubungkan jaringan dengan internet atau network di luar. Kalau misalnya kita lihat di sini, routernya akan menjadi gateway bagi klien LAN. Jadi di dalam parameter IP address, subnet mask, kemudian satu lagi adalah gateway, di mana alamat gateway ini nanti fungsinya adalah ketika kalian melakukan request ingin ke alamat tujuan yang ada di luar, dia akan menyampaikan ke alamat gateway terlebih dahulu. Nanti sampai gateway atau sampai routernya akan dicek alamat tujuan itu letaknya di mana. Seperti itu, baru akan diteruskan ke luar. Nah, di router juga bisa dilakukan manajemen. Misalnya kita ingin memfilter alamat-alamat tertentu, sehingga apabila misalnya ketika dicek alamat tujuan itu masuk ke dalam kategori block atau drop, maka otomatis paketnya tidak diteruskan. Nanti klien akan mendapatkan balasan bahwa paket tidak bisa diteruskan, misalnya dengan timeout seperti itu, atau access denied. Oke, sekarang kita akan lanjut, kembalikan lagi. Oke. Nah, pemilihan appropriate LAN device ini seperti internet dan internet box, berarti untuk internet kita membutuhkan router sebagai gateway yang sudah dibahas sebelumnya, di mana interface pada router untuk LAN ini nanti akan membolehkan atau memberikan izin perangkat LAN media untuk terhubung menggunakan misalnya TCP cabling, atau bisa juga ditambahkan modul istilahnya ya. Kalau dia misalnya mendukung, ada modul fiber optik, jadi misalnya menghubungkan gedung 1 dengan gedung 2 menggunakan fiber, itu untuk akses yang lebih cepat ya. Kemudian untuk internet sudah dibahas tadi, kita untuk smallnya bisa menggunakan hub atau menggunakan switch. Nah, cara kerjanya bisa dilihat di sini. Jadi hub itu menerima sinyal, regenerate sinyal, dan mengirimkan sinyal ke semua port, meskipun yang merequest hanya satu port saja. Port lain itu karena dia tidak merequest tapi dia menerima, kemudian mengabaikan sinyal tersebut. Nah, masalahnya kan tidak aman. Kalau seandainya bisa di capture, maka bisa dilihat isi komunikasinya itu seperti apa.
switch ini berbeda, yaitu frame dan menerima frame, kemudian meregenerate setiap bit dari frame tersebut, kemudian langsung mengirimkan sinyal-sinyal tadi yang sudah diregenerate itu ke destinasi tujuan, jadi ke port tujuan langsung. Jadi istilahnya itu point to point logical topology. Nah, apa sih yang harus dipertimbangkan ketika kita memilih perangkat? Misalnya kita kan harus memilih switch. Oke, saya butuh sebuah switch untuk merancang jaringan ini. Saya butuh sebuah router misalnya agar bisa terkoneksi ke internet. Nah, pemilihan router maupun pemilihan switch itu didasari atas 5 hal. Yang pertama, nah ini yang paling penting nih, masalah biaya atau anggaran yang dimiliki, karena ini terkait dengan efisiensi. Jadi kalau misalnya kita bekerja, kita tidak suka-suka kita. Selain dari melihat kualitas nanti seperti tipe dan speed, itu nomor 2 adalah biaya yang tersedia. Sebisa mungkin kita bisa mendapatkan barang yang spesifikasinya itu sesuai kebutuhan tetapi dengan harga yang paling murah. Kemudian yang kedua adalah kecepatan dan tipe dari port. Misalnya tadi seperti yang saya bilang, ketika ingin menghubungkan antar gedung dengan jarak misalnya lebih dari 100 meter, kan kabel UTP sudah tidak mungkin lagi, karena maksimalnya 100 meter. Kita misalnya butuh yang namanya fiber optik, seperti jarak antar gedung 1 dan gedung 2 di kampus juga menghubungkan dengan gedung-gedung lainnya. Nah, kita butuh tipe port yang berbeda. Dan kecepatannya juga ada Ethernet, fast Ethernet, dan gigabit Ethernet. Walaupun sama-sama menggunakan kabel UTP, itu juga perlu diperhatikan. Sama seperti ketika kalian ingin membeli sebuah switch itu ada yang bisa di-manage atau enggak. Terus kecepatan dari switch itu sendiri ada 10/100 untuk fast Ethernet atau 100/1000 untuk gigabit. Kemudian expandability ini artinya apakah dia nanti, ini kita lihat ya di sini, kalian bisa lihat nanti cost ini terkait dengan pembelian dari teknologinya. Intinya semakin banyak fitur yang diinginkan ya harganya akan semakin mahal. Kemudian tipe dan spot. Nah, kalau misalnya kita lihat di gambar, yang berwarna hijau adalah untuk UTP dan berwarna merah adalah untuk fiber optik yang bisa misalnya 1 gigabit atau 1000 Mbps ke atas gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau memang kebutuhannya untuk skala kecil ya kita bisa menggunakan port untuk 10 Mbps aja, 10/100 seperti itu. Atau semuanya untuk 10 Mbps seperti ini. Atau 10/100 bisa 10 atau bisa 100 atau bahkan 100/1000 itu. Jadi tergantung kebutuhan lagi. Kemudian kita lihat di sini untuk expandability. Jadi ketika memilih router, kita harus butuh karakter, jadi tahu karakter kebutuhan dari jaringan yang ingin dibangun itu seperti apa. Sama seperti switch, cost dan tipe dari interface serta kecepatan ini harus dipertimbangkan dengan sangat baik. Karena apabila misalnya untuk jaringan skala besar, kliennya itu lebih dari 100 misalnya yang terhubung, tentunya kita harus butuh yang gigabit agar pakai data yang lewat itu bisa lebih cepat, tidak harus antri terlalu lama. Nah, expandability ini untuk multiple. Kalau misalnya kita lihat di sini, each series of Cisco router provide expandability support for multiple media type. Jadi artinya apa? Kalau misalnya kalian nanti praktikum, di bagian belakang router Cisco itu ada modul-modul yang bisa diubah, bisa ditambah maupun diganti seperti itu, sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi fitur-fiturnya itu, misalnya saya lagi butuh fiber optik atau saya butuh jadi ada slot kosong seperti itu. Ini sangat-sangat penting ya. Itu maksud expandability. Kemudian kalau kita lihat lagi faktornya, yang selanjutnya adalah manageability. Saya bilang tadi, kemudahan dalam mengatur perangkatnya. Ada switch misalnya yang bisa di manage, yang bisa diatur untuk membuat VLAN
tentu harganya lebih mahal, ada juga yang bisa langsung pakai, ya harganya pasti lebih murah. Kemudian fitur tambahan dan servis, misalnya dukungan dari vendor seperti apa, itu tentunya akan mempengaruhi balik lagi ke harga. Ada fitur-fitur, biasanya masing-masing produk itu memiliki keunggulan tersendiri, tidak ada yang ditonjolkan. Tapi untuk kerja umumnya itu sama, misalnya router yang untuk menghubungkan jaringan dengan jaringan luar atau menghubungkan jaringan yang segmennya berbeda. Tapi mungkin ada tambahan fitur-fitur tertentu. Oke, kalau misalnya kita lihat di sini, LAN dan WAN getting connected ini yang harus dipertimbangkan ketika merencanakan jaringan adalah area kerjanya, penting sekali. Kemudian letak dari komunikasi room, seperti telekomunikasi room ini sama seperti ya data center lah ya, di situ nanti letak server, kemudian central switch atau distribution switch seperti itu. Kemudian backbone cabling atau vertical cabling dan distribution cabling atau horizontal cabling. Jadi harus tentukan dulu luasnya. Luas area ini terkait berapa banyak kabel yang kita butuhkan. Apakah kabel UTP atau kabel STP, ada indoor atau outdoor. Kemudian jangkauannya seberapa luas, kalau lebih dari 100 apakah perlu pertimbangan untuk menggunakan fiber optik seperti itu. Kemudian pemilihan perangkat, pemilihan ruangan, ketika misalnya kita punya beberapa lantai mana yang harus digunakan. Ya tentunya syaratnya yang pertama itu ya tidak ramai ya, bukan tempat lalu lintas atau lalu lalang para pegawai, karena kita ketahui alat-alat jaringan itu mahal, jangan sampai nanti ada yang iseng kemudian bisa mengambil. Kemudian perencanaan pengkabelan, mau ditanam atau seperti apa gitu. Kemudian ini tipe dari media, kabel UTP ada kategori 5, 5E, 6 dan 7. Kemudian fiber optik, lalu ada wireless. Misalnya penggunanya ini berubah-ubah, jadi tamu yang datang itu ya banyak. Kemudian perangkatnya mobile, tentunya agak sulit kalau harus menggunakan kabel, jadi harus disediakan yang namanya wireless. Tapi kalau misalnya pegawai terus tidak, tamunya itu jarang atau tidak ada tamu, ya untuk pegawainya sendiri ya bisa menggunakan kabel untuk akses yang lebih cepat, karena kalau wireless itu kadang sinyalnya terganggu. Tergantung dengan cuaca juga, karena dia merambatnya kan melalui udara. Oke, selanjutnya kalau kita lihat di sini, semua kabel UTP ini sama, maksimum distance-nya itu 100 meter maksimal sekali. Tapi kalau untuk fiber optik itu bisa lebih dari 100, hitungan kilo ya, kilometer, sampai 10 kilo. Misalnya untuk 10 Gbps LK4. Kemudian bandwidth-nya untuk UTP sendiri itu beda-beda. Seperti Cat 5 atau Cat 3 ini untuk 10 BST itu hanya 10 Mbps. Cat 5 itu 10 BSTX itu 100 Mbps. Tapi Cat 5E yang 1000 BST maupun yang Cat 6 1000 BSTX itu bisa sampai 1 gigabit per second. Ingat yang gigabit bukan byte. Jadi ketika kalian mendownload file misalnya ukurannya byte, ya gigabit ini tentunya harus dihitung ulang lagi ya, berbeda. Jadi misalnya kalian mendownload 1 megabyte, kemudian kecepatan kalian 1 megabit, tentunya ya harus dibagi dulu. Kok bukan 1 detik kayak gitu, butuh berapa detik, misalnya 2 atau 3 detik gitu ya, itu karena bedanya byte dengan bit tadi. Kemudian ini untuk fiber konektornya ada SC, E2000 dan lain sebagainya. Kemudian ini fiber raceway ya. Kemudian ada UTP kabel raceway, jadi untuk peletakan kabelnya sendiri, jadi pembungkus seperti kotak ya di sini kalau misalnya kalian lihat, supaya kabelnya ini rapi.
Kemudian kalau kita lihat di sini perbedaan antara koaksial, twisted pair, dan fiber optik. Kalau koaksial ini outer jacket, ada braided copper shielding, ada shieldnya, kemudian ada penghantarnya, ini tembaga copper konduktor, kemudian dibungkus oleh plastik insulation. Sedangkan STP, shielded twisted pair, ada outer jacket, ada braided shield, ada semacam kawat gitu ya, ada aluminium foilnya atau foil shield, kemudian baru kabel. Kalau UTP ya dia tidak ada foilnya, jadi tidak ada shield, kemudian tidak ada braided shield juga, dia dari outer jacket langsung ke twisted pair-nya, biasa seperti itu. Lalu fiber optik ada jacket, outer jacket, ini biasa dari PVC bahannya, kemudian ada beaver, ada cladding, kemudian nah ini core yang dari kaca, material kaca ya, seperti itu. Kemudian ini making line connection, kalian harus bisa tahu nih apa itu kabel strike dan apa itu kabel crossover, lalu apa fungsi masing-masing kerimpingan tersebut. Kalau misalnya kita lihat standarnya itu menggunakan EIA atau TIA, ada T568A dan T568B, di mana T568A itu dimulai dari warna hijau putih, sedangkan yang T568B dimulai dari orange putih. Nah, kalau misalnya kalian menggunakan T568B untuk kedua sisi, jadi kabel itu kan ada kedua sisinya, panjang dua sisi. Nah, kalau dua-duanya itu menggunakan T568B itu disebut dengan kabel strike ya. Nah, kabel strike itu sendiri fungsinya adalah untuk menghubungkan perangkat yang berbeda. Sedangkan apabila sisi yang satu yang ini misalnya itu menggunakan T568A, kemudian sisi yang satunya lagi itu menggunakan T568B, maka itu disebut dengan kabel crossover. Kabel crossover sendiri fungsinya untuk menghubungkan perangkat yang sama. Jadi kalau misalnya kita lihat seperti ini, setelah itu baik itu T568A, sisi satunya T568A juga, maupun T568B, sisi satunya T568B. Kalau kita lihat crossover itu satunya T568A dan satunya T568B. Namun kedua hal ini bisa jadi tidak berlaku saat perangkat kalian itu mendukung yang namanya MDI, MDIX. Jadi MDI Media Dependent Interface, kemudian MDIX Media Dependent Interface crossover. Fungsinya buat apa? Fungsinya adalah, contohnya nih, kalau secara teori dulu kan perangkat yang sama itu laptop dihubungkan dengan laptop menggunakan kabel apa? Ya, betul sekali, menggunakan kabel crossover karena kedua perangkat yang sama. Kemudian ada sebuah router dihubungkan dengan sebuah switch menggunakan kabel apa? Ya, betul, kabel strike karena perangkatnya berbeda. Tetapi sekarang laptop sama laptop pakai kabel strike, bisa nggak? Bisa. Kenapa? Karena interface-nya kartu jaringan di laptop saat ini itu sudah mendukung MDI, MDIX. Kemudian kalau misalnya kalian beli switch, misalnya menghubungkan switch dengan switch kan harusnya pakai crossover, tapi sekarang kan sudah ada di situ kelihatan fitur dari switch apa, misalnya support MDI or MDIX. Oh ya udah, berarti mau pakai kabel apapun ya bisa, mau pakai kabel strike pun bisa, berarti tidak harus kabel crossover itu. Oke, untuk materi pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Selalu jaga protokol kesehatan. Jangan lupa diisi absennya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Salam budi luhur.